Kisah Santo Hieronymus, sang penerjemah firman dan penjaga iman. Di sebuah kota kecil bernama Stridon, di jantung Dalmatia, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi penjaga warisan kitab suci gereja. Namanya, Eusebius Hieronymus Sophronius. Ayahnya, seorang tuan tanah kaya dan beriman, menanamkan nilai Kristiani dan kerja keras sejak dini. Hieronymus tumbuh dalam semangat disiplin, namun tak luput dari godaan dunia. Ketika berusia 12 tahun, ia dikirim ke Roma untuk belajar hukum dan filsafat. Di sana, ia terjerumus dalam gaya hidup yang jauh dari nilai Injil. Tapi rahmat Tuhan tak pernah jauh dari anak-anaknya. Hieronymus tersentuh oleh kesaksian para martir dan rasul, lalu bertobat dan menerima baptisan dari Paus Liberius. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Doa, ziarah, dan cinta kepada Tuhan menjadi pusat hidupnya. Ia mencari kedalaman rohani di Aquileia, lalu bertapa di padang gurun Chalcis selama 4 tahun. Di tengah kesunyian, ia belajar bahasa Yunani dan Ibrani, mempersiapkan dirinya untuk tugas besar yang belum ia ketahui. Pada tahun 379, ia ditahbiskan menjadi imam di Antioquia. Semangatnya membawanya ke Konstantinopel, berguru pada Santo Gregorius dari Nazianza. Lalu ke Roma, di mana ia menjadi tangan kanan Paus Damasus. Disinilah panggilan agung itu datang, menerjemahkan seluruh kitab suci ke dalam bahasa Latin agar dapat dibaca dan dipahami oleh umat. Demi tugas suci ini, Hieronymus pindah ke Bethlehem, tempat kelahiran Sang Sabda. Selama 30 tahun, ia bekerja tanpa lelah, menerjemahkan Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani dan Aramik, serta Perjanjian Baru dari bahasa Yunani. Hasilnya, Vulgata, terjemahan Alkitab yang hingga kini menjadi rujukan resmi gereja. Namun hidupnya bukan hanya tentang tinta dan naskah. Ia juga menjadi benteng iman, melawan ajaran sesat dan membimbing jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Ia mendirikan 2 biara, satu untuk para biarawati yang dipimpin Santa Paula dan Santa Eustachia. Meski biara-biara itu dibakar oleh pengikut bid'ah Pelagianisme, semangatnya tak padam. Ia terus menulis, mengajar, dan berdoa hingga akhir hayatnya. Pada tahun 420, Hieronymus dipanggil pulang ke rumah Bapa. Gereja mengenangnya sebagai santo dan pujangga gereja, pelindung para penerjemah, pustakawan, dan pencinta kitab suci. Santo Hieronymus mengajarkan kita bahwa pertobatan sejati dapat mengubah arah hidup. Ia menunjukkan bahwa pencarian akan kebenaran harus disertai dengan kerendahan hati, kerja keras, dan cinta yang mendalam kepada Tuhan. Dalam dunia yang penuh kebingungan dan suara-suara palsu, kita diajak untuk kembali pada sabda Allah yang murni dan hidup. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah menganugerahkan kepada Santo Hieronymus semangat cinta yang mendalam kepada kitab suci dan keberanian untuk membela iman yang benar. Kami mohon, berilah kami semangat yang sama untuk mencintai firman-Mu, memahami kebenaran-Mu, dan hidup seturut kehendak-Mu. Semoga kami, seperti Santo Hieronymus, menjadi saksi kasih dan kebenaran di tengah dunia. Santo Hieronymus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin.